seperti daerah pantai. Nah, apa karakteristiknya? Karakteristiknya berada di daerah pesisir dan mata pencarian penduduknya itu adalah nelayan, serta suhu udara di sekitar pantai tinggi. Tetapi letak di sini bukan letak itu yang akan kita bahas, melainkan letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Nah, sebelum kita membahasnya, kita lihat dulu nih, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui letak astronomis dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui letak geografis dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui letak geologis dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Dan yang keempat, untuk mengetahui luas wilayah Indonesia. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, yaitu letak astronomis Indonesia. Aku panggil peta ke sini. Ayo kita tarik. Nah, ini adalah peta Indonesia. Apakah kalian sudah tahu berapa sih letak astronomis Indonesia? Nah, letak astronomis adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apa Bu garis lintang dan garis bujur? Nah, garis lintang adalah garis yang melintang dari barat ke timur. Sedangkan garis bujur adalah garis yang membujur dari utara ke selatan. Jadi, bisa dong kita ketahui berapa letak astronomis Indonesia? Dari gambar di samping, kita bisa ketahui bahwa letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, sudah tahu dong berapa letak astronomis Indonesia? Berdasarkan letak lintangnya, apa sih pengaruhnya terhadap Indonesia? Nah, kita lihat. Berdasarkan garis lintang, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, ini membuktikan bahwa Indonesia seluruh wilayahnya merupakan daerah yang beriklim tropis yang hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, itu untuk garis lintang. Bagaimana dengan garis bujurnya? Nah, kita lihat. Menurut garis bujurnya, Indonesia kan tadi berada di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 wilayah waktu, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, kenapa ada 3? Karena setiap perbedaan 15 derajat akan menghasilkan perbedaan waktu 1 jam. Makanya kita mempunyai 3 perbedaan waktu. Oke, paham ya nak? Yang kedua adalah letak geografis Indonesia dan pengaruhnya. Letak geografis Indonesia adalah letak berdasarkan keadaan atau kenyataan yang ada di lapangan. Nah, bagaimana cara kita melihat keadaan geografis Indonesia? Kita lihat lagi peta di samping. Oke, sudah terlihat? Nah, dari peta tersebut kita bisa melihat bahwa secara geografis Indonesia terletak di antara 2 benua. Benua apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Nah, selain itu, Indonesia juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, ada batas-batas di Indonesia. Ada bagian utara, ada bagian timur, ada bagian selatan, dan ada di bagian barat. Nah, kita lihat batas-batas Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, negara Singapura, dan Laut Cina Selatan. Nah, untuk di sebelah baratnya, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan
geologis? Letak geologis adalah letak berdasarkan batuan penyusunnya. Indonesia terletak di mana ya? Nah, kita lihat lagi gambar di samping ini. Secara geologis, Indonesia berada pada lipatan pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Dan Indonesia dilalui oleh 3 lempeng tektonik, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, apa sih pengaruhnya terhadap Indonesia? Berdasarkan geologis Indonesia, Indonesia rawan terhadap bencana. Bencana apa saja? Gunung meletus, gempa bumi, tsunami. Itu untuk kerugiannya. Untuk keuntungannya, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, emas, dan barang-barang tambang lainnya yang terdapat di bawah pegunungan. Menurut BIG atau Badan Informasi Geospasial, Indonesia dibagi menjadi 2 wilayah, wilayah lautan dan wilayah darat. Nah, kenapa kita mempunyai wilayah lautan? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang identik dengan laut. Oke, nah di sini untuk luas Indonesia ada daratan, ada lautan. Untuk luas daratan adalah 1.922.570 km². Dan untuk luas lautan adalah 3.257.483 km². Wah, luas ya Indonesia kita ini. Nah, untuk itu kita harus pandai-pandai untuk menjaga dan melestarikan yang ada di Indonesia. Jangan sampai merusak ya, Nak ya. Nah, sekian pembelajaran